Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama badu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Kedua Wadi, yang kami hormati Ibu Hermina selaku guru praktek, guru penggerak, yang terhormat Ibu Anita sebagai pemateri modul budaya positif, dan ibu-ibu undangan yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di ruang rapat untuk mengadakan pembebasan modul budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Anita dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu akan saya bacakan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga adalah acara inti yang akan disampaikan oleh pemateri yaitu Ibu Anita Yusuf, sarjana ekonomi, kemudian lain-lain, dan diakhiri dengan penutup. Untuk itu marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Tri Yudo MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Hermina selaku guru pengajar praktek. Yang saya hormati pengajar materi Bu Anita selaku guru penggerak. Ibu-ibu guru ini jadwalnya produktif semua. Ibu-ibu produktif akuntansi serta negeri sebagai narasumbernya sekaligus balita. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita bisa berkumpul di ruang rapat SMK Kedua Wadi dalam rangka pembebasan modul budaya positif. Mudah-mudahan Bapak kegiatan ini betul-betul ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi, mudah-mudahan harapannya ada guna dan manfaatnya terkait dengan kurikulum merdeka. Harapan kedua setelah ibu-ibu menerima pembebasan ini harus mengubah mindset penyajian di kelas, mengubah pola pikir yang selama ini seperti ini saja. Harapannya bisa berubah. Lalu sangat penting untuk materi ini modul budaya positif. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu, kegiatan ini nanti tidak hanya diibaskan di guru akuntansi saja,
harusnya di kompetensi yang lain, bahkan di mata pelajaran yang lain, karena ini sifatnya fleksibel. Jadi semua mata pelajaran bisa masuk ke nanti mau ada koreksi dari Bu Hermina, kurangnya bagaimana. Harapan saya ya, maksimal ya kan. Itu saja Bapak Ibu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembebasan modul budaya positif saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Jijo atas arahan dan masukannya. Ini akan membawa kami lebih sempurna lagi ke depannya. Oke Bapak Ibu, kita teruskan ke acara selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Anita Yusuf tentang budaya positif. Kepada Ibu Anita Yusuf, sarjana ekonomi, dipersilakan. Mohon izin Bapak Bu Hermina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Kita masih bisa menikmati nafas kehidupan dan alhamdulillah masih bisa berkumpul di suasana yang cerah hari ini. Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar. Saya berdiri di depan ini bukan berarti saya menggurui, saya hanya mau berbagi ilmu atau sharing ilmu. Karena kebetulan saya sama Bapak Supari yang mungkin ada di gambar ini, kami berdua adalah wakil dari SMKN 2 Ngawi untuk mengikuti pendidikan yang namanya calon guru penggerak. Intinya kami itu sudah dimulai dari bulan Juni. Di bulan Juni itu kami sudah mulai pembelajaran dan kegiatan pembelajarannya itu setiap hari. Setiap hari sudah ada waktu dan ada timer, ada tugas-tugas yang harus kami kumpulkan, ada kegiatan-kegiatan yang harus kita aplikasikan baik itu di kelas maupun di tempat-tempat di mana di SMK Negeri 2 Ngawi sebagai tempat saya mengabdi. Nah, hari ini saya masuk di modul yang namanya adalah modul budaya positif dan saya berkewajiban dan ada sudah menjadi standar dan aturan, saya harus membagikan apa yang saya pelajari di komunitas atau di tempat saya mengajar, yaitu di SMK Negeri 2 Ngawi. Mungkin tidak hanya di sini seharusnya, bisa di MGMP juga bisa. Hanya saja hari ini mohon izin Bapak, kenapa kok saya memilih komunitas akuntansi, bukan untuk lebih memilih akuntansi, bukan, karena memang di grup akuntansi itu kemarin dari programnya Bu Sri Wahyuni itu setiap bulan kami ada kegiatan untuk sharing. Jadi nanti target saya bahwa dengan hari ini saya mengimbaskan, nanti setiap review di bulanan kami akan sharing cerita apa yang telah diimbaskan hari ini, nanti kekurangannya di mana, apa yang perlu diperbaiki kedepannya, mungkin seperti itu. Jadi nanti mungkin kedepannya juga akan kami bagikan ke teman-teman yang lain. Nah, untuk memasuki materi inti yaitu modul budaya positif, nanti saya akan menayangkan dalam bentuk slide yang seperti di depan, yaitu budaya positif. Itu apa sih budaya positif? Kenapa perlu budaya positif? Pentingnya apa budaya positif itu? Seberapa manfaatnya budaya positif itu di SMK Negeri 2 Ngawi? Mungkin ngoten nggih. Mungkin yang di benak Bapak Ibu guru, apalagi materi, apalagi perintah, apalagi tuntutan, apalagi ngoten nggih. Saya dulu juga berpikir seperti itu. Budaya positif itu apa bedanya dengan kegiatan kita di sekolah ini? Mungkin di SMK Negeri 2 Ngawi itu sudah ada kegiatan yang namanya budaya positif.
budaya positif itu dimulai dari mana? Dan siapa saja pelakunya? Nah, budaya positif itu ini. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di sekolah kita mungkin sudah ada budaya ini. Ya. Nah, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ini mungkin yang nanti akan dipertajam. Sebenarnya di SMK 2 itu sudah ada. Sudah ada, mungkin dulu bentuknya atau pemaparannya saya yakin sudah ada. Kenapa? Karena selama saya mempraktekkan kegiatan budaya positif ini, sejujurnya saya tidak menghadapi kendala yang berarti. Anak-anak saya aja itu juga sangat enjoy. Ini dari segi anak-anak dulu. Nah, budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan harapan. Mungkin ini yang selama ini jujur saja saya juga menerapkan. Contoh sederhana misalnya anak akuntansi, kalau di ruangan akuntansi itu sudah ditempeli oleh tim Ibu Sri kalau tidak salah, itu sudah ditempel. Kalau saya tahunya bahwa itu kesepakatan kelas itu setelah saya belajar. Sebelumnya saya tidak tahu, hanya ada tempelan di dinding itu tentang apa yang tidak diperkenankan dilakukan anak-anak. Contoh sederhana bermake up, menggunakan kutek, zera. Nah itu yang paling mungkin kita selama ini saya pun mengikutinya. Setiap masuk di kelas saya pun ikut. Saya selalu ngecek anak-anak itu siapa hari ini yang menggunakan kutek, siapa hari ini yang bermake up, seperti itu. Zira? Nah, ternyata itu sudah kita lakukan budaya positif itu. Hanya saja mungkin nanti setelah saya sampaikan pemaparan ke depan mungkin akan bukan sedikit berbeda. Wadahnya nanti, arahannya, cara jalannya. Nanti mungkin kita harus bersama-sama itu merubah paradigma, merubah pola pikir. Monggo next Pak Pari. Di sini, kalau tadi budaya positif, ini kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Ini yang saya garis bawahi, kekerasan dan ancaman. Kalau di sekolah ini kekerasan insya Allah kita tidak melakukannya. Mungkin saya bisa mengatakan bahwa saya juga mempraktekkan itu ancaman. Contohnya, ayo hari ini yang menggunakan lipstik nanti saya suruh nyiumi tembok gitu misalnya bahasanya. Atau kalau yang menggunakan kutek silakan keluar. Itu kan termasuk ancaman dan intimidasi ternyata. Nah ini nanti di sini dengan penerapan disiplin positif, kedepannya hal-hal seperti itu tidak perlu kita lakukan. Tidak perlu bukan berarti nanti tidak dilakukan, tapi diminimalisir untuk tidak dilakukan. Fungsinya untuk apa? Untuk mengarahkan anak-anak, karena sumber kita atau orientasi kita adalah anak-anak. Anak-anak itu ibu-ibu dan bapak. Anak-anak di SMK Negeri 2 Ngawi itu kalau mungkin Bapak Ibu kemarin sudah diklat yang namanya profil pelajar Pancasila, gitu. Itu adalah yang membuat prakarya adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Nah, mungkin ini ada kaitannya. Jadi semuanya yang panjenengan sudah ikuti itu sebenarnya kita terkait. Apa yang hari ini saya sampaikan dengan yang panjenengan pelajari itu saling terkait. Semua ada benang merahnya. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini wujudnya apa? Kalau saya penerapannya sebelum hari ini saya pengimbasan, jujur saya sudah mempraktekkan itu di kegiatan kelas. Dan alhamdulillahnya memang terasa nyaman. Anak-anak itu bisa lebih enjoy, anak-anak itu dalam belajar ternyata lebih mau membuka dirinya, mau bercerita apa yang menjadi kesulitannya. Hal apa sih yang harus saya lakukan sebagai pendidik untuk
mengarahkan mereka, menuntun mereka sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Yang saya pahami itu bahwa kita sebagai pendidik itu tugasnya adalah menuntun, bukan menuntut. Menuntun sama menuntut itu beda. Kalau menuntun itu kita mengarahkan, karena apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Ki Hajar Dewantara dari buku yang saya baca itu, bahwa anak itu ibaratnya adalah biji-biji tanaman, biji-bijian dari tanaman yang ada di sekeliling kita. Tidak bisa kita menanam padi, nanti kita akan panen jagung, tidak mungkin, ya toh? Nah, sudah menjadi tugas kita bagaimana tanaman padi yang kita miliki ini, biji padi ini supaya menjadi padi yang unggul. Oke, Bapak Ibu, tugas kita lah di sana, yaitu menyiapkan lahannya, menyiapkan lahan. Setelah itu merawat, memupuk, ngoten ta nggih? Nah, seperti itu. Kita tidak bisa menuntut anak-anak. Intinya kalau padi disuruh tumbuh jagung itu sudah berlawanan kodrat. Kita melanggar kodrat, ya toh? Karena sesuai yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, kita harus memahami anak sesuai kodratnya, kodrat zamannya. Mungkin Bapak Ibu guru merasakan, saya juga merasakan. Anak zaman saya sekolah dulu sama anak zaman sekarang itu memang sangat berbeda. Jen apa mboten? Enggak, next Pak Pari. Pak, ini bisa diturunkan? Ini adalah mind map-nya atau keterkaitannya. Disiplin positif menurut di sini ada yang kami tuliskan, yaitu teori kontrol by William Glasser. Ada beberapa itu. Nah, dimulai dari yang samping kanan. Yang samping kanan itu bahwa Anda atau kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mungkin Bapak Ibu juga memahami ini bahwa kita tidak bisa memaksa anak. Mungkin seperti itu. Gitu. Anak itu tidak bisa kita paksa karena dia itu memiliki keunikan. Kalau kita paksa nanti mungkin dia di awal itu manut, tapi bisa jadi manutnya hanya karena takut dihukum. Itu yang nanti kedepannya tidak disarankan. Nah, di sini nanti yang dari warna biru dulu itu, nanti ke bawahnya dulu, maaf, ada makna disiplin. Belajar kontrol dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini bahwa dengan makna disiplin adanya kontrol diri untuk menggali potensi baik dalam diri kita maupun diri anak. Di setiap pembelajaran yang kami pelajari Bapak Ibu, kami selalu diberi materi atau sub kegiatan yang dimulai dari diri sendiri. Jadi kita untuk merubah orang lain itu harus merubah diri sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain kalau kita tidak melakukannya kepada diri kita. Nah, ternyata semua anak-anak itu memiliki tujuan. Semua perilaku yang mereka lakukan, baik itu yang baik atau yang positif dan yang negatif itu memiliki tujuan. Anak-anak kita itu. Contoh sederhananya, misalnya anak kita yang sering terlambat atau anak kita yang sering bermake up. Kalau Bapak Ibu guru sudah bertanya kenapa anak-anak itu sering bermake up, kan sudah ditanyakan. Kalau alhamdulillah saya sudah sempat bertanya. Alasannya ternyata mereka cuma satu, pengen diperhatikan. Berarti ada segi kebutuhan dari anak itu mungkin selama ini termasuk anak-anak yang kurang diperhatikan. Ternyata seperti itu. Nah, di sini ada model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru agar tercipta realitas kebutuhan karena kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang lain memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini dan teori kontrol ke bawahnya nanti mungkin bisa dilihat di situ ada teori motivasi, ya toh. Teori motivasi itu ada yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri.
Teori motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman. Nah, biasanya anak-anak itu melakukan hal-hal positif itu kalau dia tidak ingin dihukum pasti akan melakukan. Nah, karena dia takut hukum. Kalau tidak ada hukuman, bagaimana jika hukuman itu tidak diterapkan? Bisa dibayangkan sekolah ini jika tidak ada hukuman, kan seperti itu Tangge kalau kita melihat teori kontrol ini. Nah, ini nanti yang kita akan munculkan, akan kita gali bahwa dengan memunculkan motivasi dalam diri anak, kita berharap bahwa tanpa hukuman, tanpa peraturan, ibaratnya anak-anak itu sudah mau atau sudah tahu tugasnya atau kewajibannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau reward. Nah, ini kemarin pada saat saya menerima materi itu pun diberi wawasan. Mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu ya lah, bahwa embel-embel calon guru penggerak. Mungkin yang termenset di Bapak Ibu guru adalah calon kepala sekolah. Itu kan ya. Kalau saya itu sebenarnya ikut guru penggerak itu hanya karena satu alasan. Yaitu yang pertama, saya takut hukuman. Saya memiliki cerita, ini sekalian saya paparkan bahwa saya mengikuti CGP ini sebenarnya karena saya itu sudah terlanjur dudul di aplikasi SIM PKB, itu saya mendaftar. Nah, kebetulan suami saya, ini saya review nih Bapak Ibu, kebetulan suami saya di guru SD dan di Dinas Pendidikan, ternyata yang sudah mendaftar itu disarankan untuk menyelesaikan pendaftaran administrasinya. Nah, karena termenset saya, dan kenapa kok itu saya lakukan? Saya dapat info dari suami. Nanti kalau yang tidak menyelesaikan, nanti pada saat butuh kami tidak akan. Ya seperti itulah. Itu kan seperti dihukum, Tangge. Karena saya termenset, oh latihan nanti saya seperti itu. Akhirnya saya rampungkan tugas di guru penggerak itu. Sampai dengan masuk di seleksi calon guru penggerak. Tapi sejak saya belajar budaya positif ini semuanya itu bagi saya ternyata lebih mahal dari hanya sekedar prestis dan hadiah. Entah di belakang itu nanti seperti apa, sekarang yang ada di hati saya itu cuma yang nomor 3, untuk menghargai diri saya sendiri. Duh, kok seperti itu Bu? Karena saya termotivasi anak-anak saya harus menjadi anak-anak yang sukses. Kenapa seperti itu? Karena negara sudah ibaratnya sudah memberikan apa yang menjadi kewajiban negara, mungkin bagi saya dalam bentuk gaji. Itu mungkin kalau bagi saya ya itu ada kewajiban yang harus saya laksanakan. Nah, di luar itu saya menghargai diri saya sendiri itu, saya ingin melihat mereka menjadi anak-anak yang mampu berkembang, anak-anak yang bisa hidup atau bisa menjadi anak-anak penerus bangsa ini. Karena bagi seorang pendidik, terutama saya, ini bukan hal yang mudah. Hari ini saya butuh panjenengan untuk saya imbaskan itu seperti itu. Jadi saya tidak bisa sendiri. Nah, dari ketiga teori motivasi itu nanti akan muncul nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan dan nanti akan disusun sebuah keyakinan kelas seperti itu. Nah, bergeser ke sebelah nanti ada 5 posisi kontrol. Ternyata kita sebagai pendidik itu, monggo Bapak Ibu kita belajar dulu 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Penghukum itu tipe seorang guru, kalau saya belajar dan menonton videonya, itu adalah yaitu tadi misalnya, ayo yang hari ini tidak membawa buku silakan keluar. Hari ini yang tidak memakai seragam, yang hari ini memakai sepatu tidak sesuai peraturan silakan dilepas. Itu contoh sederhana seperti itu. Kalau yang kedua pembuat rasa bersalah. Ini sosok guru dalam yang nomor 2 ini sebenarnya adalah sosok guru yang ramah sebenarnya. Tetapi dari yang tersirat dari yang disampaikan guru tersebut itu intinya itu membuat anak itu merasa bersalah. Piye tondo, mungkin percakapannya contoh seperti itu. Piye tondo kowe meneh, ora kapok toh. Seperti itu. Itu sepele. Tapi itu bisa membuat
menjadi tipe anak yang selalu dibuat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu teman. Teman ini mungkin kalau tipe teman ini anak itu menganggap kita adalah temannya saat berjumpa dengan kita. Efek positifnya itu anak saat ada kita dia antusias. Saat dia tidak bertemu dengan kita atau dia tidak nyaman dengan orang lain, dia bisa merendahkan guru yang lain. Ini yang berbahaya. Paham ya? Kan kadang ada anak-anak kita nyun sewu mawon dengan guru si A, dia enjoy dengan guru. Tidak tahu, mungkin karena dengan si A itu dia dianggap teman. Dan dia menganggap bahwa teman saya hanya guru A ini, yang lainnya bukan teman saya. Berarti kan bisa jadi dia akan meremehkan guru yang lain. Paham ya? Nah, kalau yang tipe manajer ini sesuai dengan katanya yaitu manajer. Manajer itu yang mampu mengelola dan mampu mengarahkan. Dan mengarahkan kemana? Yaitu untuk mencarikan solusi. Itu kalau dilihat ada panah ke bawahnya itu, manajer itu nanti dalam setiap melakukan kegiatan itu selalu melakukan atau membuat solusi penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti di slide berikutnya akan kami jelaskan kembali. Ini saya menyinggung sebentar, yaitu segitiga restitusi itu ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu menebalkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari segitiga restitusi ini dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, ya dah. Di situ nanti kedepannya diharapkan terlahirlah anak-anak dengan pribadi dan karakter yang kuat. Next Pak Pari. Nah, di sini ada nilai kebajikan universal atau perubahan paradigma. Kalau melihat gambar yang di depan, itu adalah ada genggaman tangan. Ada genggaman tangan dan ada buku yang dibuka. Nah, di sini saya tidak akan melakukan permainan. Saya hanya ingin memberikan wawasan saja atau ingin menyampaikan apa sih fungsinya genggaman tangan. Genggaman tangan itu ibarat kita punya tangan yang mengepal, dan di dalam tangan saya itu mempunyai sesuatu yang sangat berharga, misalnya rahasia pribadi kehidupan saya, seperti itu. Saya ini ibaratnya nanti adalah siswa. Nah, saya tidak akan membuka genggaman saya ini dengan alasan apapun. Nah, ini lingkungan yang membentuk. Misalnya ada teman saya, ndang delok onit apa sing mbok duweni, rahasiamu apa toh? Selama kita tidak sefrekuensi dengan orang yang menyuruh kita, ya. Mungkin kalau panjenengan nanti mempraktekkan, ini mungkin di keseharian sudah kita lakukan. Ini contohnya itu sama dengan anak-anak kita, Bapak Ibu. Anak-anak itu akan membuka dirinya kepada Bapak Ibu guru yang mau memahami akan kebutuhannya. Misalnya kebutuhan diperhatikan, ya lah. Jadi genggaman anak ini bisa jadi apa yang menjadi hal terpenting dari anak itu tidak mau menyampaikan hanya karena dia takut. Nanti dibocorkan rahasia saya, misalnya seperti itu. Nah, kita next. Di sini ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser, nanti ada 4, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Selama ini saya juga mempraktekkan Bapak Ibu, ternyata ini juga kurang pas. Intinya apa? Anak-anak yang manut ke saya, itu bayangan saya, oh anak ini ternyata anak yang manut. Misalnya seperti itu. Ternyata belum tentu. Anak-anak itu yang melakukan itu ya dikaitkan dengan yang tadi. Wis aku ben aman, ben ora dihukum, di kelas jangan anteng. Misalnya seperti itu, ya kan? Itu. Jadi intinya kita yang merasa itu hanya ilusi ternyata. Ilusi. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini mungkin penguatan-penguatan yang selama ini atau nasihat-nasihat yang selama ini kita tanamkan ke anak, jika itu hanya bersifat eksternal dan hanya gambaran-gambaran saja, itu bisa jadi juga hanya ilusi. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti yang tadi. Misalnya anak itu kita tanya misalnya, hari ini siapa yang tidak menggunakan seragam? Misalnya kebetulan anak-anak itu
itu saja. Mesti misalnya kita menanya, kok kue netondo, kue mesti kue, orang boleh toh. Itu sepele. Ini termasuk di situ. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat. Intinya mungkin tujuan kita anak ini biar berubah, gitu. Dengan kita ngomong seperti itu biar berubah. Tapi sudahkah kita paham bahwa itu yang diinginkan anak-anak? Kan kita tidak tahu, ya kan? Kita tidak tahu. Ternyata bisa jadi apa yang kita omongkan itu bisa menjadi luka di hati anak-anak. Mesti aku nih jadi salah. Bisa jadi. Makanya kedepannya ini yang nanti akan kita hindari. Next, Pak Baru. Yang keempat. Nah, yang keempat ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ternyata yang selama ini saya juga mempraktikkan. Saya guru, kamu siswa, kamu harus manut guru. Mungkin seperti itu selama ini. Ya, ramai injogo bisa. Ini mohon nanti untuk dihindari. Next. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Next, teman-teman. Nah, di sini Stephen Covey prinsip dalam bukunya mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dari sini, dari tulisan ini, kalau saya menyimpulkan bahwa siapa yang berhak merubah, ya hanya diri kita, bukan orang lain. Next. Nah, di sini ada tabel yang bisa kita, apa sih maksud tabel dari sini? Nah, di sini ada stimulus respon untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Yang sebelah kanannya adalah teori kontrol. Dari stimulus respon, realitas atau selama ini kita mungkin hanya melihat kebutuhan anak-anak sama, misalnya untuk belajar, seperti itu. Ternyata kalau menurut teori kontrol, ternyata realitanya bahwa kebutuhan mereka itu berbeda. Nah, itu kalau dilihat dari kebutuhan. Yang nomor dua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu ternyata tidak bisa. Karena kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kalau menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap anak melakukan hal apapun pasti memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Itu kalau menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti teori menggenggam tadi. Karena apa yang berharga bagi kita tidak mungkin atau bisa jadi kita tidak akan pernah membagi dengan orang lain. Oke? Nah, selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau menurut stimulus respon seperti itu, nah anak-anak kan kita paksa. Kalau sudah dibujuk secara harus tidak bisa, akhirnya jalan berikutnya adalah dipaksa. Itu kalau menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Ini kalau menurut teori. Next, Pak. Nah, ini adalah makna disiplin. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan. Inilah
makna yang akan atau yang nantinya saya diharapkan akan tertanam di hati anak-anak. Karena nilai-nilai yang muncul dari dalam diri anak atau motivasi diri dalam diri anak, jangankan anak, mungkin kita sebagai pribadi saja juga membutuhkan motivasi ini. Kenapa? Kalau melakukan sesuatu karena suatu paksaan, saya yakin hasilnya juga tidak akan senyaman dan semenyenangkan saat kita melakukannya dengan senang hati. Ibarat orang jatuh cinta, ya. Kalau orang jatuh cinta itu sudah apapun akan dilakukan karena dia bahagia. Next. Di sini, murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memotivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Ini yang selama ini masih ada di dunia pendidikan. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa pentingnya motivasi diri dari dalam diri itu harus muncul. Akhirnya muncullah motivasi yang diterapkan oleh orang lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, karena itu tadi bukan berasal dari diri kita, hanya berasal dari luar. Next, Pak Fari. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Kalau panjenengan kemarin sudah mempelajari di SIM-PKB yaitu profil pelajar Pancasila, mungkin di sini saya juga menyampaikan bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu mungkin seperti yang tergambar di depan, yaitu seorang yang memiliki profil pelajar Pancasila itu harus memiliki apa yang itu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berbudi nyata global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam adalah kreatif. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila seperti yang tergambar di samping kanan. Seperti itu. Next. Nah, di sini kita masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang pertama yaitu teori motivasi diri. 3 motivasi perilaku manusia. Bahwa perilaku manusia itu muncul karena alasan-alasan ya ada 3 ini. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau reward. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang mana nanti yang akan kita terapkan ke anak-anak? Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena saya yakin Bapak Ibu, teori yang ketiga itu kalau tertanam di hati anak-anak itu, anak-anak juga akan tahu mereka akan menjadi apa ke depannya. Seperti itu. Next. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Kalau saya menyimpulkan ini, mungkin selama ini Bapak Ibu pun sama bayangannya dengan saya. Seorang anak, cara kita mendisiplinkan anak itu jalan yang saya lakukan biasanya yang menghukum. Untuk alasan saya apa? Untuk mendisiplinkan. Itu juga dulu tertanam di mindset saya bahwa dengan menghukum saya yakin anak itu sudah baik, misalnya seperti itu. Buktinya bakal hukum ya serang lakon. Nah, kita kaitkan lagi dengan teori yang di depan tadi. Benarkah yang kita lakukan ini sudah sesuai? Yakin anaknya dalam jangka panjang akan merasa kapok seperti itu. Nah, di sini akhirnya di bawahnya itu nanti akan ada restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selama ini pun saya merasakan, Bapak Ibu, setiap anak yang melakukan kesalahan, kita misalnya tidak melakukan restitusi atau yang atasnya, bisa jadi sebenarnya kita yang jadi penyebab anak itu dikucilkan di kelas, atau kita yang mendorong anak itu untuk selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Saya yang paling baik, saya tidak pernah melanggar. Siapa ternyata yang kita ternyata adalah salah satu penyumbang. Makanya di teori budaya positif ini Bapak Ibu nanti hasil akhirnya itu apa? Nanti akan kalau ada permasalahan bagaimana, nanti ada restitusi itu, nanti ada langkah-langkah yang akan kita tempuh seperti itu, dengan harapan kedepannya hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan kita itu kita tidak, bukan berarti kita nggak perlu menghukum, tidak, tapi dicarikan solusi terbaik. Kenapa? Karena restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Karena dengan mereka melakukan itu, mereka kita ajak berpikir, apa sih yang harus mereka lakukan? Apa sih yang keputusan-keputusan apa yang harus mereka jalankan? Seperti itu. Mungkin kalau ada yang bertanya, iso tabu. Kalau kita belum mencoba, maka kita tidak. Hari ini insya Allah saya menyampaikan ini, saya sudah mencoba. Apakah sudah kelihatan? Karena baru beberapa bulan, saya juga harus rutin, harus kontinu. Nah, untuk apa? Untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, next. Di sini ada lanjutannya tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu melihat kata-kata keyakinan kelas mungkin bertanya-tanya, keyakinan kelas itu apa sih? Apa sih bedanya dengan peraturan? Nanti saya singgung, nanti di depan, di belakang ada. Keyakinan kelas itu intinya yang kita sepakati di kelas. Apa bedanya dengan peraturan? Kalau peraturan itu universal, intinya untuk seluruh elemen. Dan keyakinan kelas itu setiap guru bisa berbeda. Apa yang diyakini di kelas bisa berbeda. Kita tidak harus menggunakan keyakinan kelas orang lain. Nah, lanjutan, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kalau saya menyimak kata-kata ini, saya pertamanya mempraktekkan keyakinan kelas itu, menyusun kata-katanya itu tidak boleh, jangan misalnya. Contohnya misalnya di kelas itu dilarang menggunakan lipstik. Ternyata kata-kata itu nanti yang akan diubah di depan. Monggo Pak Fahri. Nah, di sini dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di sini ada tabel. Tabel itu memuat dua, yaitu ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Nah, mana yang masuk kelompok identitas gagal? Nah, di situ dipetakan bahwa yang masuk di identitas gagal ini yaitu hukuman. Kalau menurut dari hukuman, kenapa kok masuk ke identitas gagal? Ternyata akan menjadi, di situ akan muncul bahwa dengan hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Mungkin bagi kita biasa, anak terlambat di PP biasa, ya. Tapi apakah itu menyakiti anak? Enggak kira-kira. Bagaimana jika anak itu punya alergi matahari misalnya? Kita misalnya tidak pernah tahu, siswa baru, terus terlambat, terus dijemur, ternyata dia tidak berani ngomong punya alergi matahari. Menyakiti atau tidak kalau seperti itu? Nah, ini nanti kedepannya yang akan kita pelajari. Kalau dari segi konsekuensi sesuatu harus terjadi. Konsekuensi itu lebih lembut, lebih lunak. Konsekuensinya, nah biasanya anak itu kenalnya di konsekuensi ini. Nah, nanti naik satu level lagi menjadi restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Mungkin selama ini kalau saya mempraktekkan di kelas, yaitu tadi kalau anak terlambat tidak pernah saya tanya alasanmu apa. Intinya kamu maaf Mbak, Mas, hari ini sesuai kesepakatan kelas kamu tidak boleh mengikuti pelajaran. Ini juga tidak boleh ternyata. Terus yang kedua,
dari hubungan identitas gagal, tidak nyaman. Anak merasa tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Nah, kalau konsekuensi anak tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Yang restitusi menguatkan anak dalam jangka waktu panjang. Namanya saja jangka waktu panjang. Berarti proses pembentukannya itu singkat maupun pendek. Loh Bu, di sekolah ini kan sekolah hanya 3 tahun. Misalnya seperti itu, ya. Nah, pendidikan ini Bapak Ibu atau budaya positif ini mati ya Pak Bari. Yang di sini. Untuk budaya positif ini, ya, ini kenapa kok membutuhkan waktu? Yaitu tadi, makanya sudah diprogramkan atau sudah dibentuk oleh pemerintah. Sudah dimulai budaya positif ini sudah dimulai Bapak Ibu gurunya atau peserta dari guru penggeraknya itu tidak hanya guru SM, guru tertentu atau tingkat tertentu. Pesertanya dimulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, MK. Berarti waktunya pendek apa panjang? Kalau semuanya bisa berkolaborasi dari bawah, ya, berarti nanti di tingkat SMK ya kalau sudah muncul restitusi positif ini, kita sebagai guru SMK sebenarnya tinggal melanjutkan estafetnya. Jadi kita tidak perlu melakukan hukuman ini. Kenapa? Karena anak sudah tertanam. Kalau guru SD dimulai dari jenjang SD misalnya. Kalau mau misalnya karena masih dunia bermain. Nah, kalau anak itu sudah paham ini dan sudah diterapkan dimulai SD, saya yakin di SMA, SMK semuanya bisa berjalan. Hanya satu, kita perlu merubah paradigma pemikiran kita. Kalau kita tidak mau, itu yang sulit. Nah, yang terakhir di situ, kalau identitas gagal, murid anak akan tersakiti, murid atau anak juga tidak nyaman, sudah ada di next, Pak Tari. Nah, di next. Nah, keyakinan kelas. Nah, di depan, di sebelumnya saya sudah menyinggung apa itu keyakinan kelas. Mungkin kalau panjenengan bertanya, Bu Anita sudah praktek sampun. Kenapa kok sudah praktek? Itu tadi karena juga belajar. Next. Nah, next Pak Fari. Nah, di sini keyakinan kelas. Kemarin saya sudah mempraktekkan ini. Pembentukan keyakinan kelas di sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Selama ini mungkin yang dibacakan anak-anak pada saat upacara itu namanya peraturan sekolah, ya. Janji siswa mungkin selama ini yang saya tahu di sekolah ini. Kalau keyakinan kelas itu lebih tidak sebanyak dari peraturan secara universal. Kalau kemarin di kelas saya itu karena dari Bu Sri mungkin sebagai Kaprodi sudah menempelkan di kelas itu mungkin potongan dari peraturan di Bu Sri. Nah, akhirnya dari peraturan itu kemarin itu saya bentuk ulang, bukan saya merubah itu. Kami sepakat dengan anak-anak mana sih yang perlu ditambahin, mana yang perlu kita yakinkan lagi untuk menjadi suatu keyakinan yang tertanam di hati anak-anak. Jadi keyakinan kelas ini bukan saya yang membuat, tapi anak-anak secara diskusi yang terbimbing beberapa kelompok, tidak lama kok di awal pembelajaran bisa dimulai, atau mungkin pada saat perkenalan awal itu bisa dimulai. Dan setiap kita masuk, menyusul Bapak Ibu, maka saya biasanya akan membacakan keyakinan kelas hari ini. Anak-anak itu biasanya akan secara otomatis, kalau dia itu misalnya hari ini saja saya itu sudah ada anak, karena setiap pembelajaran itu harus membawa modul yang sudah dipelajari minggu lalu misalnya. Hari ini tadi ada satu anak tidak membawa dan sudah konsekuen. Ibu Anita, hari ini saya tidak membawa modul karena semalam saya sudah diingatkan orang tua, dia sudah bisa bercerita. Saya semalam sudah diingatkan ibu saya suruh menyiapkan buku untuk hari ini, saya tidur. Pagi ternyata bangunnya agak siang, dia tergopoh-gopoh berangkat, modulnya ketinggalan. Seperti itu. Berarti apa Mbak yang harus kamu lakukan? Kedepannya Bu, kedepannya saya akan
menyiapkan modul saya untuk besoknya. Itu sudah masuk di restitusi sebenarnya. Nah, untuk mempelajari modulnya Bu Anita hari ini apa yang akan kamu lakukan? Saya siap fotokopi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu marah-marah lagi. Piye toh modul iso carry. Saya dulu seperti itu. Ngerti ora harus dikei. Nah, ternyata dia sudah punya solusi sendiri. Saya mau ngopi. Itu kan juga termasuk solusi yang dia buat, bukan dari kita. Paham ya Bapak Ibu? Oke, next. Belum. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, kalau di keyakinan kelas yang kemarin yang saya susun itu salah satunya bukan begini loh Ibu, bukan tidak, misalnya tidak boleh menggunakan make up, bukan seperti itu kata-kata yang saya gunakan, tapi karena harus unsur positif. Makanya anak-anak usul menggunakan bedak seperlunya. Nah, seperti itu. Kenapa kok bedak? Karena bedak itu setiap orang itu, saya tanya anaknya, kenapa kok bedak? Apa bedanya dengan skincare? Kalau bedak itu umum Bu, biasanya kan hanya alas dasar seperti itu. Oke, karena sudah unsurnya positif boleh, karena tidak ada kata-kata larangan yang mengarah ke negatif. Seperti itu. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dipahami oleh semua warga kelas. Ya, memang seperti itu. Di kelas saya kemarin hanya ada beberapa. Intinya kehadirannya harus seperti apa, mengenai tugas, mengenai seragam yang digunakan, mengenai deadline atau waktu pengumpulan tugas, mengenai attitude cara berbicara di kelas dengan teman. Cuma seperti itu saja Bapak Ibu yang saya terapkan. Nah, hal sederhana itu tidak, untuk memperoleh sesuatu yang baik itu tidak harus muluk-muluk. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Ini kemarin yang saya praktekkan. Jadi saya tidak langsung hadir di kelas, ini adalah peraturannya Bu Anita. Kalau dulu saya mungkin seperti itu. Tapi sejak belajar ini sudah tidak. Mana apa kesepakatan kelas hari ini, itu yang biasanya saya sampaikan ke anak-anak. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali. Apa yang kita sepakati di awal itu bisa ditinjau kembali. Fungsinya apa? Mungkin ada apa ya? Kalau saya mengalami itu, pada saat saya membentuk keyakinan kelas itu, saya melewatkan satu anak yang mengantuk di dalam kelas itu ada. Ternyata pada saat belajar mereka tertidur, itu ternyata bisa diterapkan dalam penyusunan keyakinan kelas. Next. Di sini adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu guru menyimak, di situ ada hormat, ada bekerja, ada rasa diterima dan dimiliki. Ini adalah bentuk T sebenarnya ini. Apa sih cara membacanya seperti apa? Coba lihat. Yang samping kiri ini bentuknya T, karena panjenengan orang akuntansi insya Allah paham ya. Tampak seperti, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan tidak tampak seperti. Datang tepat waktu misalnya seperti itu ya. Nah, kalau yang negatif sering hadir terlambat ya. Kita kayaknya agak kasar gitu. Misalnya di situ menyapa teman dan guru setiap zaman. Nah, kalau yang sebelah kanan tidak acuh kepada teman dan guru. Nah, yang ketiga, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Kalau di sebelah kanannya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Itu dari rasa hormat. Kalau dari segi bekerja, yang tampak seperti dan tidak tampak seperti, coba di situ. Yang dari bekerja tampak seperti, di situ bisa lihat tekun belajar dan menyimak guru. Nah, itu positifnya, tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Yang kedua, menyerahkan tugas tepat waktu. Yang negatifnya tugas tidak diberikan.
Terus yang ketiga, memberikan hasil terbaik. Kalau yang tidak tampak sepertinya adalah asal-asalan. Nah ini. Nah, coba untuk rasa diterima dan dimiliki ini mungkin bagi saya sangat penting di kelas saya. Kenapa? Karena saya adalah guru yang kebetulan praktik, ya kebetulan praktik, dan kebetulan muridnya rata-rata perempuan, dan saya itu punya cerita menarik tentang keyakinan kelas ini. Saya itu baru tahu itu bahwa di dalam kemarin itu ada siswa itu berkelompok, nah, seperti rasa yang masuk di sini nanti. Berkelompok, dia itu menyebutkan satu kata-kata. Nah, tulisannya itu circle-circlean. Saya tanya anak itu, kelompok itu, circle-circlean itu apa toh Mbak? Circle-circlean itu ternyata G. Jadi dia itu di kelas itu, loh kok bisa seperti itu? Ya Bu, hal ini mungkin bagi kita itu apa ya? Tidak terbayangkan di otak saya. Bagi saya suatu kelas yang biasanya saat mengajar anaknya itu sudah bisa mengikuti apa yang kita arahkan, sudah kondusif bagi kita, ya kan? Ternyata ada bara yang tersimpan di dalam sana. Mungkin bisa jadi saat kita tidak di dalam kelas ada satu anak yang dikucilkan. Kita tidak membayangkan itu loh. Ternyata ada. Saya tahunya juga dari sini, dari pembentukan keyakinan kelas. Makanya kalau tidak dicoba mungkin tidak terasa, ya, tidak terasa. Makanya dari budaya positif ini apa nanti ke depannya? Monggo Bapak Ibu, saya ajak mulai hari ini kita mencoba rutin mempraktekkan, rutin mengajak komunikasi anak-anak dengan tujuan itu nanti ke depannya. Nah, di sini rasa diterima dimiliki ini yaitu tampak sepertinya kita selalu melibatkan semua anggota kelompok. Nah, kalau tidak tampaknya itu mengucilkan salah satu teman kita ini bisa jadi kalau saya memahaminya mungkin bullying itu di sini. Ini tugas kita Bapak Ibu. Apa yang terjadi di kelas itu tidak secantik yang kita gambarkan. Ternyata saat anak itu kita ajak ngobrol, itu dia berani nulis. Kenapa kok sudah berani nulis? Ya itu tadi. Ayo hari ini kita buat keyakinan kelas. Kalau anak itu saya tanya, dia tidak akan ngaku. Ibarat menggenggam itu dia akan menggenggam sekuat tenaganya dia. Dia apa benar? Saat ini namanya keyakinan kelas, muncullah apa yang menjadi unek-uneknya selama ini. Ya itulah tangan terbuka itu tadi. Mungkin ya saya tidak langsung bisa menyimpulkan, mungkin apa yang hari itu kita pelajari bersama dia itu sudah benar. Mau saya sampaikan saja. Biar nanti ada benar. Seperti itu. Yang kedua, memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Ini yang perlu kita tanamkan ke anak-anak kita. Biar tidak muncul marah atau iri atas keberhasilan teman-teman kita atau teman-teman mereka. Yang ketiga, menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Nah, biar tidak ada sifat acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau mendapatkan musibah. Next Pak Farid. Nah ini adalah yang bentuk Y-nya. Yang bentuk Y-nya kegiatan pendalaman ini sama dengan yang tadi. Ini kalau dari segi Y ini insya Allah semuanya sudah positif. Contohnya misalnya terdengar dari yang tadi. Satu orang berbicara misalnya, yuk intinya di sini itu sudah positif semua. Baik yang terdengar, terlihat, dan berperilaku, muncul keramahan saat orang berbicara, bagaimana menghargai orang lain, postur tubuh yang tenang, seperti itu. Mungkin kalau saat praktek itu anak-anak itu bisa kita beri keleluasan. Kalau di jam saya, ini saya praktekkan. Ternyata dengan mempraktekkan ini saya lebih mudah. Kalau kemarin mungkin Bu Sukma melihat kelas saya kok anteng meneng, itu dulu saya tidak seanteng itu Bu. Mesti menggunakan nada tinggi, pinggir pecah, terus diterangnya diingin, mungkin lalin. Ternyata itu tidak bisa, tidak akan jalan sistem pembelajaran. Sekarang saya rubah, Bu Sukma sama teman-teman mungkin kalau pembelajaran saya mohon maaf, tolong ke lab pinjam flash disk. Misalnya hari itu tidak saya layani kebutuhan mereka. Tidak bisa praktek kalau dengan satu alasan, Bu, data saya hilang. Oh iya toh. Terus kalau hilang bagaimana? Boleh tidak Bu saya ngopi punya teman saya?
Sekarang ditanya temannya, boleh nggak kamu copy pekerjaannya? Kalau boleh silahkan diobrolkan. Seperti itu, biar dia muncul, tidak anggar ngopi gonmu, bukan seperti itu. Itu yang saya terapkan sedikit demi sedikit. Next. Nah, masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini Bapak Ibu, bahwa kebutuhan dasar manusia itu ini tidak hanya di anak-anak. Di dalam diri saya pun saya membutuhkan ini. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, misalnya makan, minum, istirahat, itu kan kebutuhan dasar. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Ini kemarin kalau mungkin saya sempat ngobrol dengan Budi, ternyata anak-anak saya itu ya satu, misalnya ada anak yang nakal, misalnya mungkin ada satu anak di kelas itu usil dengan temannya, pekerjaannya kemarin itu ada yang disembunyikan, ternyata dia hanya satu, pengen diperhatikan kita semua. Akhirnya dengan pembentukan ini, ternyata setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak, baik itu positif maupun negatif, mereka itu berkaitan dengan kebutuhan dasar. Mana sih yang tidak terpenuhi dari anak-anak itu? Ibu saya mawon, kalau mungkin saya di kelas itu, kalau saya berpengalaman pernah di PKL ya, pernah ada kasus itu setelah saya telusuri ternyata anak yang bukan saya justice ya, anak yang broken gitu kan. Dari segi 5 ini atau kasih sayang, dia tidak menerima saat dia mendapatkan dari orang lain tapi cenderung negatif, itu mereka akan mengikut ke sana. Itu yang berbahaya. Saat dia berada di zona nyaman, tapi nyamannya itu nyaman yang negatif, itu yang harus kita hindari. Next. Nah, masuk yang sesi restitusi. Restitusi atau 5 posisi kontrol. Diana Gosen dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glaser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol, yaitu 5 posisi, dan ini 5 posisi kontrol ini saya pernah ya, dan mungkin yang belum itu sebelum belajar itu mungkin yang manajer ini saya tidak tahu. Kenapa? Karena dari 5 posisi itu contohnya misalnya penghukum ya, penghukum tadi salah hukum, salah tidak mematuhi peraturan, ada hukuman, mungkin apa namanya konsekuensi atau apa ya, tindakan lah. Nah, kalau pembuat rasa bersalah itu seperti yang saya sampaikan di awal, halus bahasanya, seperti kita bohong anak, tapi ibaratnya julek nih kalau bahasa Jawa. Seperti itu. Contoh misalnya percakapannya itu tadi, piye to nduk ora bali nduk. Goyong regane aku dari gurumu to. Kan anak-anak merasa bersalah bisa jadi. Kalau posisi teman yang tadi itu, misalnya kita terlalu dengan anak-anak itu terlalu banyak bion, dan nanti anak-anak itu menganggap kita temannya, nanti bisa jadi ke guru yang lain kesopanannya kurang karena dia menganggap gurunya itu temannya. Oke. Nah, kalau yang memantau ini biasanya ada catatan-catatannya, biasanya berkaitan dengan catatan. Kalau manajer itu adalah tipe yang bisa mencarikan solusi. Coba next Pak. Next. Dan langsung nanti ke sini. Nah, di sini bagaimana langkah segitiga restitusi? Mungkin panjenengan juga sudah dilihat di SIMPKB. Di SIMPKB ini juga ada segitiga restitusi. Berarti kesimpulannya dari semua Bapak Ibu guru di semua elemen sekolah, program ini adalah program serempak yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Jadi tidak hanya dikali sebagai calon guru penggerak, tapi Bapak Ibu juga sudah mendapatkan pelatihan mandiri. Jadi, mungkin kalau panjenengan tidak terstruktur, kalau saya sama Pak Farid terstruktur. Apa sih segitiga restitusi? Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu yaitu misalnya seperti yang video yang saya
saya tayangkan di awal tadi, saat anak melakukan kesalahan itu kita ajak duduk, ajak ngobrol dulu. Untuk anak itu biar stabil dulu identitasnya, biar tahu dulu dirinya, biar paham. Nah setelah itu baru naik ke samping atas, yaitu validasi tindakan yang salah. Anak itu diajak ngobrol, digiring untuk mengetahui salah saya apa atau bu, apa sih salah saya, itu masuk di validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini, seperti yang saya lakukan tadi, anak saya yang tidak membawa modul tadi, dia sudah tahu saya hari ini tidak membawa modul, itu yang menstabilkan identitas. Setelah itu dia naik ke atas yang namanya validasi tindakan yang mana? Karena saya semalam tidak mendengarkan nasihat orang tua, itu validasi tindakan. Bahwa dia salah melakukan nyapa Pak atau diberikan, ini seperti itu ya. Nah maka setelah itu dengan validasi tindakan anak akan tahu apa yang harus dia lakukan. Nah validasi tindakan anak saya tadi yaitu memfoto kopi. Next. Nah ini adalah bentuk segitiga restitusinya. Posisinya saat ada anak-anak kita yang melakukan kesalahan, kita mulai dari sini Bapak Ibu. Membangun ini segitiga sama kaki apa sama sisi ini. Nah, dasarnya dulu dibangun, kuatkan di sini. Dengan apa? Nah di sini mengajak ngobrol anak-anak, memberikan wawasan bahwa kesalahan yang mereka lakukan itu bukan berarti kita menyalahkan wajar tidak, tetapi menunjukkan ke anak-anak di sini bahwa setiap orang juga pernah salah. Bukan berarti kita mengarahkan untuk kesalahan itu biasa, bukan. Tetapi lebih menguatkan di sini. Nah, setelah di sini sudah ada, baru naik ke sini validasi tindakan yang salah. Nanti di situ anak itu kita arahkan bahwa dia itu melakukan hal itu karena apa? Dia melakukan itu karena apa? Setelah itu cara efektif apa yang perlu dia lakukan? Itu masuk di validasi tindakan yang salah. Setelah itu turun ke kanan atau untuk membentuk menyambung dengan yang sebelah atasnya, keyakinan kelas yang kita sepakati tadi. Berarti mohon di Bapak Ibu nanti untuk mempraktekkan ini Bapak Ibu menyusun dulu keyakinan kelasnya. Karena tanpa keyakinan kelas anak-anak itu juga tidak ada apa yang harus, apa tuh Bu yang harus saya lakukan, dia itu gerambiangan. Berarti nanti mohon pada dengan bentuk keyakinan kelas dulu atau kesepakatan kelas. Nanti jika ada hal-hal yang memang dia langgar, nanti baru kita bisa mempraktekkan ini. Karena anak akan tahu, oh saya hari ini seperti yang saya katakan tadi tidak membawa modul, biar dia tahu seperti itu. Next. Di sini, nah ini mungkin tadi uraiannya menstabilkan identitas. Di situ bahwa ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Saat itulah kita harus menstabilkan identitas anak. Saat anak melanggar, saat anak melakukan kesalahan, mungkin dia itu saat kita langsung kita cut gitu misalnya, dia kan bisa emosi gitu. Jawabannya bukan kadang menyakitkan Bapak Ibu guru, ya. Ada bicaranya keras, bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena dia belum stabil. Makanya di tindakan yang pertama ini kita perlu menstabilkan identitas anak. Nah, sebelum terjadi hal-hal yang lain yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah telah berfokus pada kesalahannya. Ada 3 alasan Bapak Ibu untuk ini. Pertama, rasa bersalah itu menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Kedua, ketika anak merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan atau identitas gagal. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung menyalahkan orang lain untuk mempertahankan diri daripada mencari solusi.
mungkin sering terjadi dengan anak-anak kita. Gak popo koncone oke, oh ya malah ya aku. Nah, itu bahasa-bahasa sepele dan ternyata ada di budaya anak-anak kita. Yang ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang terjadi di masa kini dan masa datang. Next. Nah, ini yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Ternyata Bapak Ibu, dari teori kontrol itu kita diharapkan sebagai guru untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Misalnya kita bicara ke anak, sudah berhenti melakukan hal tidak baik itu. Ternyata menurut teori kontrol itu tidak manjur. Nah, bagaimana langkah berikutnya? Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan tersebut. Inilah yang kami maksudkan. Biasanya memang akan bertentangan dengan peraturan sekolah. Makanya sebagai pendidik kita mulai dulu dari diri kita dan kelas kita. Kalau semuanya sudah bersinergi, peraturan yang ditetapkan di sekolah ini akan berdiri tegak, ya? Karena itu tadi semuanya berkesinambungan, tidak bisa sendiri. Next. Nah, ini masih validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Ini sudah tidak perlu kita lakukan. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebelum pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power. Walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang, rasa diterima, atau istilahnya love and belonging. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Ini yang saya harapkan tidak terjadi di sekolah ini. Saya tidak ingin ada anak-anak itu masuk ke kategori ini. Dia berada di bagian atau di sub menjadi bagian dari masalah. Nah, itu menjadi tugas kita, Bapak Ibu. Namun, bila kita memahami alasan yang melakukan itu, maka dia akan merasa dipahami. Para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Nah, seperti yang saya singgung di awal, kalau kita memposisikan diri kita di siswa, insya Allah kita akan berpikir yang lebih perspektif. Next. Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan atau seek to believe. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas,
tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran. Berarti Bapak Ibu di sini di bagian yang ketiga ini kita sebagai guru fungsinya sangat besar, ya, yaitu untuk menggiring anak-anak menjadi anak-anak yang mereka inginkan. Mereka mau jadi apa? Seperti itu. Next. Nah, sudah selesai dari segitiga restitusi atau dari budaya positif ini sampai dengan segitiga restitusi. Monggo saya kembalikan ke Bapak Supari sebagai moderator. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan dari Bu Anita tentang pengertian budaya positif, disiplin positif, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan diakhiri dengan restitusi yang kesemuanya itu saling berkaitan. Dan untuk memahami restitusi atau memecahkan masalah anak dengan menggunakan sistem segitiga restitusi ini, sebelumnya Bapak Ibu juga harus mengerti dan memahami tentang hal-hal yang disebutkan tadi. Begitu kita selanjutnya baca selanjutnya yaitu lain-lain. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Monggo. Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan atau mau ada yang ditambahkan, boleh. Tidak ada yang bertanya. Bisa ya Bapak Ibu mempraktekkan di kelas. Saya pun kemarin itu bayangan saya itu ya sulit, tetapi ya itu tadi awal atau strategi awalnya dibuat dulu keyakinan kelas 1 atau 2 atau 3 maksimal 5 biasanya kalau saya. Dari setiap kelas itu ternyata berbeda. Jadi saya tidak, misalnya saya ngajar di AK 1, AK 2, AK 3, kelas 11 dan 12. Itu bisa jadi ada 6 kesepakatan kelas di setiap kelas. Ternyata dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, yaitu tadi kalau ada anak yang melanggar, kita tidak perlu lagi menguras energi seperti marah-marah. Kita belajar, saya belajar, panjenengan juga belajar. Kalau tidak dimulai dari kita, dari siapa lagi? Kita harus berubah paradigma. Mungkin selama ini saya pun sama dengan anak-anak dari kalian, tetapi ternyata dengan pembelajaran ini di kegiatan guru penggerak ini, monggo panjenengan nanti kalau ada kesempatan ikut, karena memang ilmunya luar biasa, sangat indah, meskipun menguras waktu dan energi, tetapi insya Allah manfaatnya luar biasa. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, sampun Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitasnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat. Dan saya mengucapkan mohon maaf lagi kalau ada kesalahan saya dalam menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Anita. Semoga apa yang dipaparkan oleh Bu Anita bisa kita serap, kemudian kita ibaskan ke siswa-siswa kita, karena dalam era sekarang adalah merdeka belajar yang intinya semua kegiatan dalam pembelajaran berfokus kepada atau berpusat kepada siswa. Nah, kita sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan siswa itu juga harus mengembangkan diri kita, karena sudah kita ketahui bahwa kita dalam memberi pembelajaran harus disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Saya kira cukup, maka mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Terima kasih. Saya sebagai moderator, apabila ada tutur kata saya yang salah, saya
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermina Ari Kristanti. Kebetulan saya mengajar di SMK Negeri 2 Ngawi dan merupakan pengajar praktek di program calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Ngawi ini. Di sini saya akan menyampaikan testimoni sehubungannya dengan pengimbasan modul budaya positif oleh CGP dari SMK Negeri 2 Ngawi. Perasaan saya merasa senang sekali karena pengimbasan ini membuat pikiran kita, khususnya saya sebagai guru yang mengajar produktif di kelas, menjadi lebih terbuka. Bahwasannya apa yang saya lakukan sebelum mendapatkan pengimbasan ini masih banyak kekurangannya. Jadi saya berharap nantinya ke depannya saya akan dapat mengaplikasikan apa yang saya dapat, ilmu yang didapat di program guru penggerak ini yang telah diimbaskan oleh para CGP, supaya saya menjadi lebih baik lagi. Jadi fokus saya ke siswa akan lebih maksimal, kemudian siswa akan menjadi lebih senang dan memiliki karakter yang lebih kuat lagi di masa yang akan datang. Jadi terima kasih banyak untuk para CGP di SMK Negeri 2 ini yang telah mau mengimbaskan ilmunya apa yang didapat di program guru penggerak ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ikut di dalam kegiatan ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai salah satu peserta dalam pengimbasan modul budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Anita pada pagi ini. Dan saya juga sebagai pengajar yang satu sekolah dengan Ibu Anita Yusuf. Perasaan saya pada hari ini dalam mengikuti kegiatan pengimbasan modul budaya positif ini sangat senang sekali. Banyak hal yang bisa saya serap, ya, yang hal-hal baru yang sebelumnya saya belum tahu, di sini bisa saya serap, bisa saya lebih tahu dari Ibu Anita. Mungkin dari pembelajaran saya yang sebelumnya saya terapkan itu masih banyak kekurangan ternyata. Ya, setelah saya tahu dari Bu Anita ini tadi ternyata beberapa hal yang harus diperbaiki itu sangat penting sekali. Nah, oleh sebab itu kedepannya nanti akan saya terapkan dalam pembelajaran saya dengan budaya positif dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sukma Ardiansari, rekan sejawat dari calon guru penggerak atas nama Bu Anita Yusuf. Saya ingin memberikan kesan dan pesan kepada beliau bahwa apa yang disampaikan hari ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi saya. Pola pikir saya yang tadinya mungkin pola pikir yang terlalu terkotak atau mungkin pola pikir yang lama, sekarang semakin terbuka. Seperti tadi adanya budaya positif, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada pola pikir yang dulu terkesan menghukum itu sesuatu yang bisa memberikan efek jerah, ternyata semua itu menjadi sesuatu yang kurang tepat bagi saya. Sehingga mengajak saya untuk bisa tergerak merubah hal-hal yang mungkin dulu tidak baik dilakukan akan menjadi sesuatu yang lebih baik dilakukan. Kemudian tadi ada penyampaian pembuatan keyakinan kelas sangat-sangat membuat saya semakin termotivasi untuk bisa melakukan perubahan. Secara penyampaian pun juga disampaikan secara lugas, secara tepat dalam penyampaiannya sehingga menjadikan saya menjadi sesuatu yang sifatnya sangat bermanfaat. Saya rasa cukup sekian kesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk guru penggerak yang memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada kami. Kami adalah Bu Sri Wahyuni, di sini sebagai Kaprodi Akuntansi. Untuk materi modul budaya positif, kami diberikan banyak materi dan pengalaman karena kami baru tahu ini ternyata dari budaya positif itu banyak sekali dan bermanfaat untuk bagi murid.
Dan untuk kedepannya kami akan menyampaikan kepada guru-guru produktif sebagai kami mempunyai angan-angan untuk menyampaikan materi ini kepada mengingatkan kepada guru-guru kami sebagai Kaprodi kepada guru-guru kami. Dan juga terima kasih banyak kepada guru penggerak untuk memberikan kesempatan kepada kami. Terima kasih dari kami dan mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.